Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du ikhwani wa akhwati fillah. Rahimani wa rahimakumullah. InsyaAllah ta'ala pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan kembali pelajaran bahasa Arab kita dari buku Penjelasan Mudah Kitab Al-Ajurumiyah. Ya, sebelumnya kita sudah membahas materi penjelasan tambahan ya. Dan materi penjelasan tambahan ini diberikan sebagai bekal untuk memahami materi yang diberikan di kitab Al-Ajurumiyah ya. Dan saya harapkan antum sudah memahaminya dengan baik supaya nanti ketika kita membahas materi-materi berikutnya itu nanti bisa dipahami dengan lebih mudah. Sekarang kita bahas ya materi dari kitab Al-Ajurumiyah halaman 56 ya, bab 8 tentang i'rab. Ibnu Ajurum rahimahullahu taala berkata, babul i'rabi, ya bab tentang i'rab. Al-i'rabu huwa, ya i'rab adalah tagyiru, ya tagyir itu artinya perubahan. Awakhiri, akhir-akhir al-kalimi, ya dari kata-kata, ya. Likhtilafi disebabkan perubahan al-awamili amil-amil ad-dakhilati yang masuk alaiha kepadanya ya kepada kata-kata itu. Lafzan baik perubahannya itu nampak ya, lafzan itu artinya nampak ya. Au takdiron atau diperkirakan berarti tidak nampak. Ya ini definisi i'rab. Jadi i'rab adalah perubahan yang terdapat di akhir kata. Ya, disebabkan oleh amil yang memasukinya. Ya, baik perubahannya itu nampak atau tidak nampak. Penjelasan, saat sudah disusun menjadi kalimat, isim dan fi'il yang mu'rab bisa mengalami perubahan di bagian akhir katanya. Ya, sebelumnya kita sudah bahas tuh. 9 kelompok isim yang mu'rab, kemudian 5 kelompok fi'il yang mu'rab. Nah, 9 kelompok isim yang mu'rab dan 5 kelompok fi'il yang mu'rab saat sudah disusun menjadi kalimat, nanti bisa mengalami perubahan di bagian akhir katanya. Ya, contoh misalnya nih, isim mufrad. Nanti bisa berubah. Misalnya waladun misalnya ya. Nanti bisa berubah menjadi waladan, bisa menjadi waladin. Ya. Kemudian fi'il juga begitu. Misalnya yadhabu. Fi'il mudhari' shahihul akhir yadhabu. Nanti bisa berubah menjadi yadhaba. Ya, misalnya lan yadhaba. Bisa berubah menjadi yadhab. Jadi intinya ya, saat sudah disusun menjadi kalimat, isim dan fi'il yang mu'rab bisa mengalami perubahan di bagian akhir katanya. Ya, sebelumnya kita sudah bahas ya, 9 kelompok isim yang mu'rab dan 5 kelompok fi'il yang mu'rab. Kemudian perubahan yang terjadi di akhir kata dinamakan dengan istilah i'rab. Jadi i'rab itu artinya perubahan yang terjadi di akhir kata. Dan penyebab berubahnya akhir kata ya pada isim dan fi'il yang mu'rab disebut dengan istilah amil. Ya, amil penyebab berubahnya akhir kata. Misalnya ya, contoh kalimat Zaidun salihun. Zaid adalah orang yang saleh. Kemudian kalimat yang kedua, inna Zaidan salihun. Sesungguhnya Zaid itu saleh. Kemudian yang ketiga, baitu Zaidin kabirun. Ya, rumahnya si Zaid kabirun, besar. Nah, sekarang fokus ya pada kata Zaidun. Ya, awalnya kan Zaidun salihun, Zaidun. Harokat akhirnya dhammah. Pada kalimat yang kedua berubah menjadi Zaidan. Ya, pada kalimat di atas itu, ya akhir kata Zaidun bisa berubah disebabkan oleh amil. Amil untuk kata Zaidan adalah inna. Kemudian pada kalimat yang ketiga, baitu Zaidin, Zaidin kasrah. Nah, amilnya baitu. Ya, baitu Zaidin. Jadi kita perhatikan di situ, lafaz Zaidun bisa berubah menjadi Zaidan, bisa berubah menjadi Zaidin karena dia termasuk isim yang mu'rab, bisa berubah akhir katanya. Ya. Kemudian ya, penyebab berubah akhir kata untuk lafaz Zaidun misalnya menjadi Zaidan, menjadi Zaidin, itu namanya amil. Pada kalimat inna Zaidan, amilnya itu huruf inna. Pada kalimat baitu Zaidin, penyebab dia kasrah adalah isim baitu. Jadi amil itu nanti bisa berupa isim, bisa berupa fi'il, bisa juga berupa huruf. Ya, berupa fi'il misalnya Zaidun, sebelumnya kita kasih fi'il ra'aitu. Ya, ra'aitu artinya aku melihat atau darabtu. Darabtu aku memukul. Itu kan fi'il kata kerja. Nanti berubah menjadi Zaidan.
Darabtu Zaidan. Penyebab dia menjadi Zaidan, awalnya Zaidun, adalah fiil darabtu. Gitu. Nah, ini maksud dari kata-kata i'rab, ya perubahan akhir kata, dan maksud dari lafaz atau istilah amil. Ya, amil adalah penyebab berubahnya akhir kata. Ini perubahan pada isim. Sekarang kita perhatikan perubahan pada fiil. Misalnya yadhhabu Zaidun. Zaid sedang pergi. Ya, pada kalimat kedua lan yadhhaba Zaidun. Ya, Zaid tidak akan pergi. Di situ yadhhaba harokatnya kita berikan dia kasroh. Awalnya kan yadhhabu. Tapi pada kalimat yang kedua lan yadhhaba, ya berubah menjadi fathah. Ya, penyebab dia berubah yaitu huruf lan sebelumnya. Ya, lan ini dinamakan amil berarti. Amil, penyebab berubahnya lafaz yadhhabu menjadi yadhhaba. Pada kalimat yang ketiga lam yadhhab Zaidun. Si Zaid belum pergi. Ya. Sekarang yadhhab harokat akhirnya sukun. Ya, atau bentuk akhirnya sukun. Kenapa bisa sukun? Karena ada huruf lam sebelumnya. Sehingga lam itu adalah amil untuk fi'il yazhab. Gitu ya. Jadi pada kalimat di atas, akhir kata yazhabu bisa berubah disebabkan oleh amil. Amil untuk kata yazhaba adalah lan, ya huruf lan. Dan amil untuk kata yazhab adalah huruf lam. Gitu ya. Nah, ini maksud dari perubahan akhir kata dan maksud dari istilah amil. Ya. Dan pada contoh di atas, semua perubahannya itu nampak. Ya, nampak. Ya, terucap. Seperti Zaidun menjadi Zaidan, menjadi Zaidin. Yadhabu menjadi Yadhaba, menjadi Yadhab. Itu kan nampak terucap atau tertulis di sini. Nah, berikut ini contoh perubahan yang tidak nampak diperkirakan. Misalnya, untuk isim, misalnya kita ambil contoh isim maksur, al-fata. Ya, isim yang berakhiran alif. Pada kalimat pertama, al-fata salihun, pemuda itu solih. Pada kalimat yang kedua, innal fata salihun, sesungguhnya pemuda itu soleh. Pada lafaz yang kedua, al-fata, ya, sepintas itu nggak terjadi perubahan. Tapi sebenarnya terjadi perubahan. Ya, perubahannya itu nggak nampak. Ya, berarti kalau nggak nampak nanti diperkirakan. Dan cara menjelaskannya itu nanti akan kita bahas. Bagaimana cara menjelaskan ya perubahan kata yang tidak nampak nanti akan kita bahas. Kemudian pada kalimat yang ketiga, baitul fata kabirun, rumah pemuda itu besar. Tetap tulisannya al-fata. Seakan-akan nggak berubah, tapi sebenarnya terjadi perubahan di sini. Ya. Nah, ini contoh untuk perubahan yang takdiran. Takdiran itu tidak nampak alias diperkirakan. Ini pada fiil, pada isim. Pada fiil misalnya ya, ya ta'asya Zaidun. Ya ta'asya artinya sedang makan malam, Zaidun si Zaid. Kita kasih lan ya ta'asya Zaidun. Zaid tidak akan makan malam. Ya tulisannya tetap ya ta'asya, seakan-akan nggak ada perubahan, tapi sebenarnya terjadi perubahan. Ya, kita lihat sebelumnya setelah lan itu kan ya fiil mudhari mestinya di situ fathah ya. Tapi yang di bawah enggak. Ya, enggak tertulis fathah gitu. Tapi sebenarnya terjadi perubahan dan perubahan ini sifatnya takdiran, diperkirakan alias tidak nampak. Sama juga tadi di atas untuk isim. Misalnya innal fata, setelah inna itu kan pada contoh yang sebelumnya tuh inna Zaidan diubah menjadi fathah, tapi pada al-fathah nggak diubah. Ya, nggak diubah. Seakan-akan tidak ada perubahan, tapi sebenarnya terjadi perubahan. Ya, perubahannya ini diperkirakan dan nanti akan kita bahas bagaimana cara menentukan i'rab ya, perubahan akhir kata baik yang nampak maupun yang tidak nampak nanti akan dibahas cara menjelaskannya. Di sini yang penting kita paham istilah i'rab yang pertama, ya i'rab adalah perubahan yang terdapat di akhir kata yang mu'rab. Ya, disebabkan oleh amil yang memasukinya. Dan amil itu adalah penyebab berubahnya akhir kata dan amil bisa berupa isim, ya, bisa berupa fiil, bisa juga berupa huruf. Catatan, huruf tidak bisa berubah dimanapun posisinya dalam kalimat karena huruf ini kan semuanya mabni. Ya, adapun i'rab perubahan akhir kata ini hanya terjadi pada isim yang mu'rab yang 9 yang sudah kita pelajari dan fiil yang mu'rab yang 5 yang sudah kita pelajari. Ya, semoga bisa dipahami nih ya istilah i'rab ini. Kalau belum paham silakan disimak kembali ya videonya secara berulang-ulang, baca kembali bukunya. Setelah itu nanti kita akan bahas materi berikutnya tentang pengelompokan i'rab. Ya, wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.